Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, beberapa hari yang lalu Bupati Cirebon Dr. Andes Haji Imron MAG ini pemirsa melantik pengurus Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK nih pemirsa untuk Cirebon. Dan apa latar belakang didirikan Forum Pembauran Kebangsaan ini, kemudian bagaimana dari komunitas suku ya kedaerahan untuk menanggapi adanya Forum Pembauran Kebangsaan ini. Kegiatannya apa saja ini pemirsa? Apakah mensupport dengan adanya Forum Pembauran Kebangsaan ini? Dan tentunya di Forum Pembauran Kebangsaan ini pemirsa di Cirebon ini di dalamnya ada berbagai suku, berbagai ras dan juga antar golongan pemirsa. Nah, nanti akan saya kenalkan baik ketua maupun dari tokoh daerah ya, dalam hal ini pemirsa komunitas suku kedaerahan. Siapa dia pemirsa? Nanti akan saya kenalkan, dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Polri usut produksi obat sirup. Nah, diminta Menko PMK cari kemungkinan ada unsur pidana. Kemudian ini pemirsa terbaru, BP POM umumkan jenis obat sirup yang aman ya. Ini pemirsa. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, ginjal duoria. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian percepat pemekaran Cirebon Timur. Nah, ini terkait beberapa tokoh yang bermusyawarah kemarin, berkumpul kemarin nih pemirsa. Ya, para tokoh berkumpul lagi. Kali ini deklarasikan FCTM, Forum Cirebon Timur Mandiri. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian berikutnya dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Ini pemirsa, dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Nah, ini warga sebut 5 tuntutan, minta reklamasi tetap perhatikan kepentingan warga sekitar. Kemudian ribuan mahasiswa wisuda spektakuler Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa, di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ini dari halaman Kabupaten Cirebon. Momentum gelorakan nasionalisme. Bupati sebut Hari Santri bukti peran santri vital dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. BBM naik, sopir mengeluh, penumpang sepi. Kemudian gencar rekrut kader perempuan. Gerindra siap penuhi keterwakilan 30% perempuan di panggung politik. Ya, itu pemirsa. Kemudian pohon dan tiang listrik roboh diterjang angin kencang. Itu pemirsa. Ya, 1202 lulusan UGJ ikuti wisuda spektakuler. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di sebelah saya ini ada Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Cirebon pemirsa, ada Pak Halim Falatehan. Selamat pagi Pak Halim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Halim? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Pak Halim sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah
Pak Halim, ini pemirsa ada komunitas suku kedaerahan, ada Kang Taufik ya. Selamat pagi Kang Taufik. Selamat pagi Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Taufik? Alhamdulillah saya. Ini energi ya. Energi, Semangat. semangat. Ya, betul. Dan saya ke Pak Halim nih. Pak Halim, berkaitan dengan adanya forum pembauran kebangsaan nih, Pak Halim ya. Ini latar belakang adanya forum pembauran kebangsaan di Cirebon. Seperti apa sih Pak Halim? Silakan Pak Halim. Terima kasih pada Radar yang sudah memperhatikan satu tahap untuk kemajuan bangsa ini melalui usaha mempersatukan bangsa kita. Sebagaimana kita ketahui, kalau di Indonesia ini ada bermacam bahasa, suku, Ras, daerah, ras, dan adat istiadatnya. Ini bagi kita secara umum itu suatu karunia Allah, karunia Tuhan. keragaman ini Pak Halim. Iya, karena dengan keragaman ini akan banyak timbul inovasi-inovasi ataupun karena pertemuan-pertemuan berbagai budaya ini. Tapi di satu sisi, pada zaman Belanda dulu, zaman penjajah, justru perbedaan ini dijadikan alat untuk mereka bisa memecah belah. Mereka masuk menjadi penjajah yang lamanya sampai 350 tahun. Ini satu kenyataan atau fakta yang kita alami, bangsa Indonesia alami. 350 tahun dijajah itu karena dengan mengadu domba itu. Nah, sekarang sudah muncul pada awal tahun abad ke-20 ini suatu gerakan nasional. Kita tahu 1908 08 ya. 08, Budi Utomo ya. kemudian tahun 28 Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Dan Sumpah Pemuda kemudian baru kepada kemerdekaan. Nah, dalam Sumpah Pemuda itu ternyata bukan hanya satu kelompok pemuda, tetapi ada pemuda dari Sumatera, pemuda dari Ambon, pemuda Minahasa, pemuda Islam, pemuda Katolik dan sebagainya. Ini yang sekarang kita pada waktu itu diakui oleh pemuda-pemuda yang untuk melawan penjajah perlu bersatu. Nah, untuk mempersatukan itu adalah Sumpah Pemuda tahun itu tanggal 28 Oktober. Dari situ tokoh-tokohnya melanjutkannya di proklamasi kemerdekaan. Itu juga orang-orang yang aktif pada waktu Sumpah Pemuda. Nah, sekarang sudah 77 tahun kita merdeka. Tetapi sisa-sisa itu, sisa-sisa adu domba dari penjajah itu masih ada. Masih ada. Masih sedikit-sedikit masih muncul sana sini. Ada yang ego daerahnya terlalu tinggi. Kemudian Primordial itu ya Pak Halim ya. Ada yang merasa pendidikannya tinggi, ekonominya hebat dan sebagainya. Ini menurut analisis dari pusat Kemendagri, ini terjadilah di akar rumput, terutama di akar rumput itu perbedaan-perbedaan yang bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karenanya tahun 2006 dimunculkanlah Forum Pembauran Kebangsaan. 2006 ya, di tahun 2006. Okay. Sebelumnya ada, tapi namanya bukan Forum Pembauran, tapi Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa, Bakom PKB. Ya. Itu sebelumnya. Karena Bakom PKB hanya sekedar untuk mengenal suku saja, untuk Forum Pembauran Kebangsaan ini lebih luas. Oke. Ya. Baik. Jadi, Dan saya ke Kang Taufik ya. Kang Taufik, dengan adanya forum pembauran kebangsaan ya di Cirebon ini. Nah, Anda dari komunitas suku kedaerahan ya, dari Banyuwangi nih Pak Halim ya. Ya, ada juga nih di Cirebon. Nah, langkah apa sih yang dilakukan oleh komunitas suku kedaerahan? Karena di forum pembauran kebangsaan yang saya tahu di Cirebon itu bukan hanya dari Banyuwangi ternyata Pak Halim, ada juga dari Palembang, kemudian juga dari yang lain lah ya.
yang ada di Cirebon itu. Nah, apa sih kegiatan untuk menopang atau mensupport, mendukung Forum Pembauran Kebangsaan di Cirebon itu? Silakan, Kang Taufik. Oke, Kang. Pertama-tama kegiatannya itu adalah saling mengisi. Saling mengisi. Saling mengisi antara saling mengenal antara satu dengan yang lain. Dulu tidak kenal, Kang. Yang siapa pemangku adat Batak, Palembang, Makassar, Bugis ya, Padang, Papua. Ada juga Papua di Cirebon. Papua ada, di kita ada. Ya kebetulan kita selalu sharing. Kita tahun 2000 kemarin sebelum COVID itu kita adakan namanya Festival Pembauran Kebangsaan. Festival Pembauran Kebangsaan. Iya, itu mengeluarkan adat masing-masing. Ya, Jawa ya Jawanya, Sunda ya Sundanya, Palembang ya Palembangnya. Cuman itulah adanya di Cirebon, pembauran kita mulai menggema. Mulai kita kemas, kita sedikit demi sedikit kita akan silaturahmi, kita punya program. Apa itu programnya? Programnya ke depan kita akan keliling silaturahmi ke pemangku-pemangku komunitas Arab, Cina, itu sudah ada, Kang. Insya Allah kedepannya kita sudah mulai, setelah dilantik kita lari. Baru kemarin kita launchingkan yang namanya bulletin. Kita sudah punya bulletin. Nanti mungkin kita canangkan per bulan. Itu ada. Kita mengetahui bagaimana sih wawasan kebangsaan pembauran yang ada di Cirebon. Mungkin itu, Kang. Salah satunya. Salah satu kegiatannya ya. Untuk menopang dan mensosialisasikan tentang Forum Pembauran Kebangsaan di Cirebon. Betul. Ya, kemudian nih, kan Kang Taufik ini dari komunitas suku kedaerahan dari Banyuwangi ya dari Jawa Timur lah ya. Nah, kemudian dengan yang lain nih, membaurnya seperti apa, Kang Taufik? Ya, karena di Cirebon itu kan ada yang dari Palembang tadi, Makassar ya, kemudian Padang dan yang lain. Kang Taufik, seperti apa pembaurannya? Pembaurannya ini kita berbudaya. Berbudaya lewat saja. Jalur budaya. Contohnya sampai sekarang sudah mulai bermunculan komunitas-komunitas. Kami juga merintis yang namanya Ikawangi Cirebon Raya, Ikatan Keluarga Besar Banyuwangi Cirebon Raya, yang ada di wilayah 3 ini. Nah, sedangkan yang lain Batak sudah mulai bentuk komunitas PBB, Pemuda Batak Bersatu. Nah, nanti Arab. Nah, ini mau nanti kita ngopi bareng bersamaan. Ayolah ngobrol bagaimana untuk mewujudkan Cirebon Pusering Bumi. Nah, gitu, Kang. Menyatukan itu sebenarnya di Cirebon ini bukan hanya satu. Gitu loh. Bagaimana Indonesia nanti miniaturnya Cirebon, gitu ya? Itu kedepannya. Oke, kedepannya. Oke, tahan dulu nih, Kang Taufik dan juga Pak Harim dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali. Tetap di RCTV. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen ini saya masih membuka Anda. Silakan Anda yang ingin berinteraktif langsung, Anda bisa di line telepon 0231 4821 38, atau Anda ingin memberikan pendapat dan juga pertanyaan bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV ya. Topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini, pemirsa, Sumpah Pemuda dan Pembauran Kebangsaan. Saya masih ke Kang Taufik, tadi terputus jeda iklan tentang bagaimana Indonesia nanti miniaturnya adalah Cirebon. Maksud Anda begitu, Kang Taufik? Ya, betul. Kenapa begitu, Kang Taufik? Karena gini, Cirebon ini adalah pembawaan pusar bumi. Pembaurannya lebih kuat dari Kanjeng Sunan Gunung Jatinya. Nah, gitu kita jadi tidak hanya satu di kita itu. Ya, kenapa kita harus memenciswar ke Cirebonnya? Karena mungkin masyarakat selama ini mungkin belum tahu kalau kita pembauran itu sebesar apa. Iya. Nah, sebesar apa? Akan tetapi setelah ada pembauran ini baru ketahuan, Kang. Ini komunitas Madura belum saya masukin. Aceh belum masuk. Komunitas Solo belum. Ini belum. Makanya Madura belum. Makanya nanti kalau sudah ini mengerucut, ini Cirebon akan menjadi besar.
Jangan dianggap Cirebon itu kecil, tapi begitu ada forum ini ketahuan, oh ini, ayo ini, akhirnya nanti kita punya konsep yang namanya ngopi pembauran. Ngopi pembauran. Nah, kalau memang ada nanti bersedia untuk membuat konsep ngopi pembauran, ya mangga, nanti kita undang satu pembaurannya kita bareng-bareng. Oke, tahan dulu ya, Kang Taufik. Saya ke Pak Halim nih. Pak Halim, tentang proses pembaurannya, ini seperti apa sih Pak Halim gitu? Pembauran itu mudah diucapkannya, tetapi sebenarnya itu tidak mudah untuk dilaksanakan. Sekarang kita melihat fakta, Pak Ahok sekarang sudah dipercaya betul oleh bangsa Indonesia, tapi kan tidak langsung begitu, pasti melalui tahap kenal, kemudian berikutnya bisa dipercaya sampai pada dipercaya. Juga di Jakarta, Gubernur Baswedan, Anies ya, itu juga dipercaya. Padahal kalau lihat asal usulnya, yang satu dari Tiongkok, Cina, Tionghoa, yang satunya dari Arab. Tetapi bangsa Indonesia sudah bisa mempercayai mereka. Nah, ini kenapa? Nah, ternyata ada pentahapan. Dalam teori pembauran atau asimilasi itu ada 7 tahap sebenarnya, cukup lama. Yang pertama itu mulai dari tingkah laku atau kelakuan atau tindakan yang sehari-hari. Bagaimana si A ngomong, bagaimana si B merokok, bagaimana jalan. Itu yang seperti itu dulu. Baru lama-lama kan ditiru. Sesudah itu tahap berikutnya banyak yang dikerjakan, banyak kesamaan. Udah banyak kesamaan sampai kepada tahap ketiga, sampai ada pernikahan. Ini nih ya. Sampai marital, ya, sampai ke sana. Salah satu proses pembauran adalah pernikahan, Pak. Iya, tahap berikutnya gitu. Sudah menikah, itu belum berakhir, masih diuji lagi sejauh mana kegiatannya dalam kemasyarakatan. Nah, sudah kegiatannya kemasyarakatan, pada tahap berikutnya, masyarakat melihat, benar ini, benar. Walaupun dari mana asalnya, entah dari Batak, entah dari Irian, atau dari Bali, atau dari mana, benar, ada di Cirebon, begitu kan. Benar. Berarti ini bisa dipercaya. Nah, sesudah itulah baru muncul tahap berikutnya, adalah kepercayaan masyarakat sebagai sipil, sebagai satu sesama warga negara. Ini jadi lama ini. Tidak sekedar sekarang sudah ada FPK terus nanti akan tercapai, tidak. Tapi harus melalui tahap-tahap seperti itu. Itu pentahapannya Pak Halim ya. Tahan dulu nih Pak Halim dan juga Kang Taufik dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya hadirkan ada Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Idwas Kesba, Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon. Pemirsa, ada Pak Gunarsa. Selamat pagi Pak Gunarsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Gun? Alhamdulillah sehat. Ini lama nggak ketemu nih ya Pak Gun. Ya. Oke, dan saya langsung ke Pak Gun ya, Kang Taufik dan Pak Halim. Pak Gun, ini dasar hukum dari adanya forum pembauran kebangsaan ya di Cirebon ini, yang baru beberapa hari yang lalu dilantik oleh Pak Bupati. Pak Gun, silakan Pak Gun. Terima kasih. Dengan adanya forum ini, seperti apa tanggapan Anda? Terima kasih. Bahwa kami punya dasar hukum, yaitu Kemendagri nomor 34 tahun 2006 tentang forum pembauran kebangsaan. Dan di turunannya kita juga punya peraturan Bupati nomor 134 tahun 2006 penyelenggaraan tentang forum pembauran kebangsaan. Dan alhamdulillah sudah terbentuk, dan kemarin itu pengukuhan ya tanggal 17 Oktober yang sifatnya justru di sini kami tekankan forum pembauran kebangsaan itu, pertama, mari kita berdekatkan suku, agama, suku, bangsa dari berbagai antara Indonesia itu adat istiadat, kita rukun yang ada di Kabupaten Cirebon itu. Nah, juga menjaring tentang aspirasi yang bila mana perlu di sini.
tentang juga sosialisasi, dan karena sudah dikukuhkan, maka ya di dalam hal ini Bapak Halim untuk mengeneralisasi tentang adanya FPK ini. Iya, Forum Pembauran Kebangsaan ini ya. Diharapkan dari Pemkab ini, terutama Pak Bupati, beragam adat istiadat yang ada di yang ada kabupaten Cirebon ya. ini. Kalau intinya kita harus komunikasi ya, supaya integritas di sini dan juga bersinergi. Gimana mau kita tahu kalau tidak saling komunikasi. Komunikasi kuncinya Pak di sini. Juga kami juga nanti jangan sampai terprovokasi hal-hal yang radikalisme di sini. Ya, kita konsolidasi, kita koordinasi di sini, tekankan. Nah, maka dengan adanya FPK ini, ya mari, dan segala sesuatu ini sudah dikukuhkan, ini tugasnya adalah di Ketua FPK di sini, Pak. Terima kasih. Oke. Dan Kang Taufik ya, Anda dari komunitas suku kedaerahan yang tadi menyambung dari Pak Gun tadi, ini diharapkan untuk terus membaur ya, karena kita yang tadi sudah disebutkan di Cirebon ini seperti ya miniaturnya Indonesia adalah Cirebon gitu ya, karena suku apapun katanya ada di Cirebon ya, yang tadi disampaikan oleh Kang Taufik. Pendapat Kang Taufik ini menyambung dari Pak Gun tadi, lagi-lagi tentang kondusivitas, pembauran juga. Pendapat Anda, Kang Taufik? Ya, pendapat saya itu yang pesannya lebih bagus. Ya, kita lanjutkan apa yang dicanangkan oleh Bupati. Ya, oleh Pak Bupati untuk memberikan bagaimana keguyupan, kebersamaan, kebinekaan, keragaman budaya yang ada di Cirebon itu bisa terwujud, bahwa di Cirebon itu adem ayem, aman, kebersamaannya antar suku, antar budaya, antar kebangsaan itu menyatu, gitu Kang. Ya, mungkin itu. Ya, oke. Dan saya ke Pak Halim nih. Pak Halim, Anda sebagai Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Cirebon ya, dalam hal ini Pak Halim ini menyambung tadi dari Pak Gun ya, tadi sudah disebutkan tentang pijakan hukumnya, dasar hukumnya. Pak Halim, Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Cirebon ya, langkah-langkah apa nih yang akan Anda lakukan untuk proses pembauran itu? Pak Halim, silakan. Iya, terima kasih. Yang penting bagi satu organisasi bisa berjalan itu paling tidak yang awal sekali adalah kelembagaannya. Kelembagaannya yang perlu ditunjang oleh orang-orang yang profesional dengan sistem yang pasti, yang ada pembagian tugas dan sebagainya, manajemennya, kemudian juga sarana dan ya termasuk biayanya yang dalam peraturan Mendagri memang dari APBD. Jadi kami sampaikan kepada Kesbang juga bahwa memang ini biayanya dari APBD. Hanya saja karena baru disahkan, baru dikukuhkan tahun ini bulan Oktober, tentu saja tahun 23 belum ada, kecuali kalau ada perubahan anggaran barangkali. Itu kalau kita perjuangkan bersama barangkali gitu. Itu mengenai pembiayaannya. Lalu sesudah ada kelembagaan, kemudian komunikasi. Komunikasi yang tadi disebutkan oleh Pak Gun tadi ya, komunikasi kuncinya. Tidak mungkin kita bisa dikenal, tidak mungkin kita ada kegiatan tanpa ada komunikasi. Yang diperlukan untuk Forum Pembauran Kebangsaan ini karena berbagai suku, ras, ya, dan daerah. Kemudian ada beberapa faktor, yaitu bahasa itu berbeda, kemudian adat istiadat berbeda, seni budaya, pendidikan, dan ekonomi. Itu yang ditekankan dari pusat seperti itu. Jadi 5 poin ini diharapkan menjadi media untuk berkomunikasi sehingga tidak muncul masalah. Dengan bahasa tentu saja harus ada komunikasi dan harus sambil belajar. Bahasa Madura seperti apa, bahasa Batak seperti apa, harus kita munculkan dalam program dari FPK. Jadi ada pengenalan, paling tidak yang prinsip-prinsip. Ada bagaimana memahami bahasa Batak,
bahasa Madura, bahasa Makassar dan sebagainya. Walaupun misalnya Kang Taufik dari Banyuwangi gitu ya. Iya, iya. Paling dengan tahu kecurigaan kan akan hilang. Kalau umpamanya orang Sunda bisik-bisik di belakang, kita Pakai tidak bahasa tahu bahasa Sunda. Kita tidak ngerti umpamanya, kan curiga. Apa sih? Apa sih yang mereka obrolkan gitu Pak? Iya. Iya. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Itu juga bahasa lainnya, bahasa Mandarin, bahasa Arab, ngomong apa, kita nggak tahu. Dan itu memunculkan kepada kemungkinan kecurigaan ya. yang menimbulkan kemasalah. Oke, tahan dulu. Dan saya kembali ke Pak Gun ya. Pak Gun, ini kan proses pembauran. Ini tadi sudah ngobrol dengan Kang Taufik, dengan Pak Halim. Ini proses pembauran di Kabupaten Cirebon bahwa lewat ada jalan lewat budaya, kemudian ada ngopi bareng gitu. Pak Gun tadi Pak Halim juga prosesnya ada melalui pernikahan juga gitu Pak Halim ya. Ya, pendapat Anda Pak Gun tentang proses pembauran di Kabupaten Cirebon yang tadi disebutkan bahwa bagaimana Indonesia, lihat saja Kabupaten Cirebon, lihat aja Cirebon karena suku, agama, budaya semua ada. Ya jadi seperti miniatur Indonesia lah. Ya Pak Gun, Anda melihat bahwa ini seperti apa proses pembauran di Cirebon ini hingga saat ini? Ya. Pak Gun. Sangat positif di sini, di mana keberagaman suku budaya yang ada di kita, justru kita inilah miniatur Indonesia yang ada di Cirebon. Tentunya kita juga baru beberapa dari sekian suku adat di Indonesia. Kalaupun misalnya sini semua di sini lebih baik lagi presentasinya. Nah, intinya Pemkab ini ada pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, artinya Pak Taufik, yang orang Banyuwangi, sudah di Kabupaten Cirebon. Mari kita menjadi bermitra, membangun. Dari segi apa? Apakah dari segi budaya, itu seni, budaya tentang situs dan lain sebagainya. Seninya kita lihat di sini banyak seni tradisional. Pokoknya dari Forum Pembauran Kebangsaan ini ada kontribusi ya. Ada kontribusi untuk Kabupaten Cirebon. Termasuk nanti go wisatanya. Nah, ini wisata ini loh wadahnya nanti di sini. Nah, termasuk ya alat-alat seninya. Ya, dengan adanya wisata kita kumandangkan masuk gapura. Notabene kita punya gapura Bentar. Masuk Candi Bentar, kita di situ langsung dengan musik tradisional Cirebon utamanya. Juga bisa mengakomodir yang seni-seni yang lain. Kan kita beragaman Pak. Yaitu Indonesia ada di Cirebon, suku adatnya. Iya, betul. Nah, dari Batak misalnya gondangnya, gendingnya, Sunda mau kidungnya. Begitu ya, kecapi sulingnya. Yang penting positif dan membawa, tentunya kita wujudkan kalau di pariwisata kan PAD buat kita Pak. Ya, dan tentu ini warna-warni yang tadi disebutkan Pak Gun ini kekayaan tersendiri ya, kekayaan tersendiri dan ini hal yang tidak bisa dibantai nih Kang Taufik, Pak Halim ya. Ya warna-warni yang tadi disebutkan itu di Kabupaten Cirebon dan Pemkab dukung hal demikian gitu. Pak Gun. Sangat mendukung, justru kami dengan adanya peraturan ini memfasilitasi. Tugasnya memfasilitasi. Dengan adanya FPK ini, bagaimana FPK tentang tadi penjaringan terutama, penjaringan ini, udah itu pengkoordinasian, penyusunan rencana kerja dan lain sebagainya, serta tentunya pelaporan Pak di sini. Ada pelaporannya. Pelaporan apa gitu Pak? Ya harus kegiatan. Kegiatan. Yang tadi di mana kegiatannya? Apakah ini ada nilai positif atau stagnan di sini? Evaluasi. Progresnya harus naik karena kita endingnya wisata Cirebon. Udah ada Cirebon Katon, Ningkeneki, Kabupaten Cirebon. Ada wisata kuliner, wisata budaya di situ, ya wisata agama. Nanti katanya ada wisata pembauran. Wisata pembauran. Wisata pembauran kebangsaan tadi itu. Bineka Tunggal Ika. Ini kan Pak untuk menarik PAD, meningkatkan PAD kita di sini. Nah, dengan adanya ini kemarin sudah dikukuhkan, ayo. Tugas pemerintah tadi memfasilitasi pertama di sini dengan adanya FPK karena forum FPK dibentuk dengan ketuanya bersumber dari suku, adat,
budaya tadi. Iya. Silakan. Siapa yang menjadi itu? Demokrasinya di situ. Iya. Betul ya, Pak? Ya, betul. Nah, saya ini justru dengan betulnya sampai sejauh mana FPK ini kami menerima. Nah, lalu kami juga tentunya matur ke Pak Bupati konsultasi dengan adanya dibentuk oleh dari gugur Pak Bupati ini loh kerja dari FPK ini. Apakah kita dorong atau gimana? Nah, nanti ada dievaluasi. Jika mungkin ini ada nilai positifnya, mengapa tidak, Pak? Gitu. Iya, oke. Dan saya ke Kang Taufik. Kang Taufik, ini kan sebentar lagi Hari Sumpah Pemuda nih ya. Kalau dikaitkan dengan pembauran kebangsaan di Kabupaten Cirebon, ini ada benang merahnya nggak, Kang Taufik? Jelas. Iya, dari sisi mana gitu, Kang Taufik? Dari sisi budaya, Kang. Dari sisi budaya, Anda melihat dari sisi budaya. Seperti apa? Silakan. Kita sisi budaya itu dari Sabang sampai Merauke, bagaimana gerakan Sumpah Pemuda. Generasi muda kita harus memacu kebangsaannya, memacu hatinya untuk bangsa dan negara. Itu. Dari Sumpah Pemudanya sendiri, pemuda-pemuda yang ada di Cirebon, utamanya yang pembauran, mari kita lekatkan, kita bariskan. Kalau memang bisa nanti dalam upacara kita tumbuhkan, kita nyatakan, ini loh pembauran. Mungkin beraneka budaya kita tampilkan. Kalau memang nanti kita harus mewujudkan di Sumpah Pemuda itu sendiri, gitu kan? Jadi ada benang merahnya ada, jelas sekali. Oke. Dan sebelum saya ke Pak Halim tentang benang merah Sumpah Pemuda dengan pembauran kebangsaan di Kabupaten Cirebon nih Pak Halim ya. Oke, tahan dulu Pak Halim, Pak Gun dan juga Pak Taufik dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Dan saya ke Pak Halim lagi nih. Pak Halim, ini berkaitan dengan sebentar lagi Sumpah Pemuda. Ini adakah benang merah dengan proses pembauran kebangsaan di Kabupaten Cirebon? Pak Halim? Ya, jelas, ya. Sangat-sangat jelas. Sebab Sumpah Pemuda itu lahir dari dua kongres. Kongres tanggal 26, kemudian kongres tanggal 28. Itu terdiri dari pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia. Wakil-wakilnya. Ada pemuda Batak, ya. Batak Sbon. Ada pemuda Ambon. Ada Jong Ambon, ya. Yong Sumatera. Yong Sumatera. Dan sebagainya. Yong Islamitan, ada yang Katoliknya. Malah ada yang sangat menarik. Tempat kegiatannya itu tidak di gedung seperti sekarang, tapi meminjam gedung Katolik. Jadi mereka ikut partisipasi. Kemudian yang satunya lagi memakai gedung seorang Tionghoa yang sekarang jadi gedung Sumpah Pemuda di Jakarta. Nah, itu tadinya rumah seorang Tionghoa yang dijadikan pembacaan Sumpah Pemuda. Jadi pada waktu itu terlihat sekali kebersamaan di antara seluruh suku, seluruh pemuda yang ada dari berbagai latar belakang itu. Itu yang sangat menarik. Dan tadi saya sampaikan ada penjajah yang memanfaatkan keragaman ini bukan untuk kebaikan, tapi untuk diadu domba. Dan sekarang ini masih ada sisa-sisanya, sedikit-sedikit masih ada. Sisa-sisa adu domba itu ya? Iya, bangsa kita kan lebih baik, suku ini lebih hebat. Ini yang kemudian dari kita, dari pemerintah itu mengambil langkah, ayo membaur. Ya. Dan pembauran yang kami akan dilaksanakan juga di Cirebon ini sesuai dengan arahan dari pusat itu, 2 poin yang utama selain dari seni budaya, bahasa dan sebagainya, yaitu pendidikan dan ekonomi. Pendidikan dan ekonomi. Kami sudah mendirikan satu yayasan pembauran kebangsaan Nusantara, namanya YPKN. Ya, YPKN ini mudah-mudahan tahun ini akan melaksanakan kegiatan baik dalam pendidikan, umpamanya pendidikan anak-anak yang putus sekolah, dilaksanakan oleh forum pembauran. Jadi rakyat akan tahu, oh iya, mereka kaum elitnya sudah menyatu nih. Jadi pelaksanaan pendidikan dilaksanakan oleh
pemimpin-pemimpin dari berbagai Baik. suku. Jadi Baik, mereka akan niru sendiri. Gitu. Kemudian ekonomi juga, kami ada rencana untuk koperasinya. Koperasi tidak hanya satu suku, tapi beberapa suku yang ada di Cirebon ini membuat satu koperasi yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat dalam meningkatkan ekonominya. Baik, Ini itu ya. akan menarik sekali bagi masyarakat, bagi akar rumput untuk bisa mencontoh bahwa iya enggak cukup manfaat untuk kerjasama itu. Iya. Baik, oke. Pak Gun, support dari pemerintah kabupaten terhadap forum-forum semacam ini ya, apa diantaranya gitu? Dukungannya berupa apa gitu ya? Siap. Silakan, Ya. Pak Gun. Ibu mengamarkan saya, Ibu pimpinan Kepala Kesbangpol, dari yang terhormat Ibu Ita, juga Pak Bupati, dari serangkaian tadi kegiatan, tentunya pertama karena keberagaman ini, ya jangan sampai kita membanding-bandingkan dengan yang terdahulu. Contoh Banyuwangi, kok di Banyuwangi begini, Cirebon begini. Nah ini potensinya di sini. Potensi Lagunya, ya awalnya dulu kita. Jadi harus jangan sampai ada lagu ya ojo dibanding-banding kayak itu. Nah itu pasti. Ada kebersamaannya. Kebersamaan dulu, jangan di kita justru. Kalau di sana sih bla 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 bla. Tapi kalau sedikit kita tambahkan sama ini, ibarat kita, ayo bareng-bareng. Nah, mengapa tidak? Nah, terutama di sini keragaman budaya, tahu sendiri potensi Cirebon Luar biasa. apa. Nah, jangan dibandingkan dengan yang lain. Nah, justru yang sini harus kita bersatu. Bukan berarti kita melepas yang lainnya, tetapi yuk kita dari Batak nih apa nih, dari Sunda apa, tentang budaya. Nah, supportnya ya tentu dengan kegiatan. Ya, kita juga akan memfasilitasi ke yang terhormat di Banggar. Itu kan DPRD, wakil rakyat juga. Nah, kita utarakan bahwa di Kabupaten Cirebon keanekaragaman suku budaya, kegiatannya bla bla bla, lanjutkan. Tentunya seperti itu, Pak. Kita. Karena nanti tadi hasil evaluasi. Terutama jangan cuma-cuma dikomunikasikan. Ini komunikasi ini penting di sini. Nah, dan untuk pribadi masing-masing ya ojo dibanding-banding ke loh. Ya betul. Cirebon. Bener kan, Pak? Betul. Ya kalau kita banding-banding di diem lagi ya nggak bisa. Justru kita mata rantai yang harus saling mengikat. Nah, jadi kuat ya. Jadi kuat mata rantai itu. Jadi tidak terputus. Tidak terputus. Iya. Jadi sila ketiga persatuan Indonesia terwujud. Nah, Pak Taufik silakan melengkapi apa yang tadi disampaikan Pak Gun. Pak Taufik. Ya, betul sekali apa yang dikata Pak Gun, jangan dibanding-banding wis ojo banding-banding karena bagaimana kita memacu dalam kebersamaan berbudaya ini, beragama-keragaman itu akan wujud nyata kebesaran Cirebon. Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon pada umumnya karena kita wujudkan gandengan tangan antara satu mata rantai ini ya. Rantainya dengan yang satu dengan yang lain. Ya, dari suku ke lain. Suku apa? Komunitas apa? Komunitas Cina. Yuk kita membuat contohnya festival food festival makanan khas Cina. Kita guyup semuanya. Habis itu kita pembauran, kita buatin namanya festival makanan pembauran atau ciri khas pembauran. Sundanya apa? Cirebonnya apa? Bataknya apa? Papua. Cinanya aja, Papuanya apa? Aceh juga ada Acehnya kan? apa? Nah, itu nanti baru tahu. Itulah namanya pembauran yang ada di Cirebon. Oke, Pak Halim. Ini melengkapi tadi Pak Gun ya. Pak Gun, Pak Taufik silakan Pak Halim. Kita sudah dicontohi oleh Sunan Gunung Jati. Dia mengambil istri dari Tionghoa. Cina. Tiongkok. Iya. Ongtin Iya, ya. Ongtin ya. Iya. Itu udah pembauran itu. Udah Proses pernikahan itu ya, perkawinan itu. Iya, perkawinan itu dengan pembauran. Kemudian di keratonnya juga ada pejabatnya yang dari orang asing juga. Gitu. Kemudian nama Cirebon sendiri, Caruban. Caruban itu adalah penyatuan. Jadi sudah memang wajar kalau nanti. Maksudnya pembauran itu bukan hal yang aneh di Cirebon ya. Jadi harus tinggal melanjutkan, dengan menekan ego yang individu. Ada kuncinya, Pak. Apa itu Pak Gun? Silakan Pak Gun. Nah, di samping sini kami harapkan kuncinya ini kan kita kewaspadaan di sini nih.
ya tadi jangan sampai yang terdahulu paham itu ada melekat divide et impera. Nah ini dari Pak Halim tadi ada adu domba itu ya. Pada ini, jadi antara satu suku dengan yang lain belum. Makanya supaya tidak terjadi hal Karena itu. ini potensi juga untuk diadu domba ya, Potensi. Pak Gun ya. Jadi kewaspadaan lebih kita kedepankan demi kebersamaan tadi. Ya, tentunya dengan jalin rutinitas komunikasikan yang jelas gitu. Itu ya. Ya, nah. Karena ini potensi untuk diadu domba juga tinggi juga nih Pak. Jadi secara formalnya Pak Halim menyampaikan ke pemerintah dalam hal ini. Betul ya Pak Halim gitu ya. Betul. Oke. Ya, Kang Taufik, ini potensi konflik juga, potensi untuk diadu domba juga tinggi. Pendapat Anda, Kang Taufik, untuk meredam itu gitu. Meredam itu ya tadi. Untuk konflik-konflik menjinakkan ego ini ya. Itu tadi menjinakkan ego. Dikit-dikit kita ngopi bareng. Namanya dengan ngopi bareng bersamaan. Jangan sampai ada yang saling sikut menyikut, bisik membisik, mengadu domba. Kalau sudah ada gesekan itu, wah kita celaka Pak. Nah makanya adanya pembauran ini mari kita wujudkan bersama. Cirebon itu seneng guyub. Wujud yang ada ditunjukkan adalah Cirebon Katon. Iku lho wis katon. Guyupe. Nah, kebersamaannya antara suku-suku yang ada di Cirebon. Cirebon ya. Betul. Pak Halim, ini potensinya satu sisi memang ini potensi yang cukup bagus ya. Pak Gun, keragaman, satu sisi juga potensi konfliknya juga tinggi. Pak Halim. Jalan keluarnya memang yang tadi yang pertama komunikasi. Saling paham memahami antara satu suku dengan suku lain atau satu ras dengan ras lainnya. Jadi kalau kalau ada yang tidak paham, ada yang tidak dipahami, sehingga tadi saya katakan bisa saja muncul kecurigaan. Makanya yang tadi harus ada kita kewaspadaan, betul itu. Kewaspadaan. Akan kemungkinan munculnya pengadu-pengadu domba yang bisa saja muncul pada saat dalam keadaan sekarang ini. Justru kepentingan ekonomi kadang-kadang di atas segala-galanya. Ini rentan sekali nih Pak Gun ya. Hanya untuk tujuan yang kecil, tiba-tiba untuk terjadi permusuhan atau terjadi permasalahan. Baik. Oke, dan sayang sekali nih ya, Pak Halim, Kang Taufik, dan Pak Gun usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Pak Halim, closing statement, pesannya untuk pemirsa di rumah, singkat saja. Silakan Pak Halim. Ya, kami hanya mengajak dari FPK ini mengajak kepada masyarakat untuk saling memahami di antara kita dalam bahasa, adat istiadat, seni budaya, perbedaan ekonomi maupun pendidikan, harus saling memahami antara kita semua. Ini modal untuk bisa kita menyatukan bangsa ini untuk menuju bangsa yang lebih maju. Dan Sumpah Pemuda nanti kalau bisa diacarakan barangkali bisa masuk, kita masukkan dalam acara Sumpah Pemuda. Oke, silakan Kang Taufik, closing statement, Kang Taufik. Ya mari kita bersama-sama untuk pembauran kebangsaan yang ada di Cirebon kita wujudkan bersama menuju Sumpah Pemuda tanggal 28 nanti. Terima kasih. Oke ya, Pak Gun, closing statement, silakan Pak Gun. Singkat saja. Dari pemerintah tentunya dengan keanekaragaman sini, mari kita membangun Kabupaten Cirebon. Jangan terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Waspadaan itu perlu dan kita komunikasikan demi tadi cita-cita di Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih nih Pak Gun, Kang Taufik dan Pak Halim ya sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.